Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anjeli Salma dengan NIM 2020-2010-66 dari kelas PGMI 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendalaman IPA MI dengan dosen pengampu Bapak Dian Andesta Bujuri MPD. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya mengenai adaptasi hewan dalam melindungi diri dari musuh dan adaptasi hewan dalam mencari makanan. Baiklah, sebelum masuk pada inti pembahasan, di sini saya akan menyampaikan dasar terlebih dahulu mengenai adaptasi, yaitu mengenai pengertian dari adaptasi. Adaptasi itu adalah suatu cara organisme dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitar untuk mempertahankan hidup. Adaptasi ini ada 3 macam. Yang pertama ada adaptasi morfologi, di mana cara menyesuaikan diri organisme itu berdasarkan bentuk tubuh. Kemudian ada adaptasi fisiologi, itu cara menyesuaikan diri organisme itu berdasarkan fungsi alat-alat tubuh. Dan yang terakhir itu adalah adaptasi tingkah laku, cara menyesuaikan diri organisme berdasarkan tingkah lakunya. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan saya mengenai adaptasi hewan dalam melindungi diri dari musuh, yaitu pada cicak dan bunglon. Kemudian adaptasi hewan dalam mencari makan, yaitu burung. Nah, dalam melaksanakan atau dalam mempresentasikan hasil pengamatan saya, di sini saya menggunakan media atau alat peraga berupa hewan cicak, bunglon, dan juga paruh burung. Di mana alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada kertas HPS, kemudian yang kedua sketsa gambar bunglon, kemudian sketsa gambar cicak, dan sketsa gambar paruh burung. Kemudian plastisin, gunting, benang, kertas origami, lem, dan spidol. Untuk pelaksanaannya, yang pertama saya mengprint sketsa gambar hewan yang akan digunakan. Kemudian yang kedua menyiapkan lem, gunting, dan plastisin. Kemudian yang ketiga membentuk plastisin menyerupai sketsa hewan yang akan digunakan. Kemudian yang keempat menempelkan plastisin yang telah dibentuk sesuai dengan sketsa gambar hewan. Kemudian yang selanjutnya menggambar sketsa bunglon di kertas mika bening dengan menggunakan spidol. Kemudian yang terakhir yaitu menempelkan kertas origami secara bergantian warna pada kertas mika yang telah digambar sketsa gambar bunglon. Baiklah, langsung saja pada pembahasan hasil dari pengamatan atau observasi yang saya lakukan, yaitu yang pertama mengenai adaptasi cicak. Baiklah, dalam adaptasi yang dilakukan oleh cicak, di sini saya sudah mempunyai media atau alat peraga berupa hewan cicak. Nah, hewan cicak ini dalam melakukan adaptasi itu adaptasinya yaitu adaptasi tingkah laku, di mana hewan cicak ini dia akan melepaskan ekornya ketika bertemu dengan musuh yang benar-benar mengancamnya. Nah, ekor cicak yang telah lepas ini itu tidak akan diam saja, tetapi akan tetap bergerak-gerak seperti ini, di mana pergerakan dari ekor cicak ini itu akan mengelabui musuhnya, dan musuhnya itu hanya akan terfokus pada ekor cicak yang bergerak-gerak tersebut dan hanya akan memangsa ekor cicak tersebut, sehingga cicak yang ini itu dapat melarikan diri dengan leluasa sehingga dapat terhindar dari musuhnya. Nah, itulah cara dari cicak dalam beradaptasi untuk melindungi dari musuh, yaitu dengan melepaskan ekornya, atau biasa disebut dengan istilah autotomi. Baiklah, selanjutnya yaitu adaptasi bunglon. Baiklah, yang selanjutnya yaitu adaptasi bunglon. Nah, bunglon ini dalam melakukan adaptasi untuk melindungi diri dari musuh itu juga melakukan adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi yang dilakukan oleh bunglon ini yaitu dengan merubah warna kulit. Contohnya seperti ini. Ketika bunglon berada di tempat yang berwarna hijau, maka kulit bunglon itu akan berubah menjadi warna hijau, seperti pada gambar ini.
Kemudian, apabila bunglon berubah tempat ke tempat yang berwarna orange, maka kulitnya pun akan berubah menjadi warna orange sesuai dengan tempat di mana ia hinggap. Kemudian, selanjutnya, apabila bunglon berada di tempat yang berwarna biru, maka bunglon ini akan berubah menjadi berwarna biru pula. Intinya, dimanapun bunglon itu berada, maka dia akan merubah warna kulit sesuai dengan tempat ia berpijak. Nah, perubahan warna kulit bunglon ini itu dilakukan untuk melindungi diri dari musuh. Dengan bunglon merubah warna kulitnya, otomatis itu musuhnya tidak akan dapat mengetahui keberadaan bunglon tersebut. Itu merupakan cara adaptasi bunglon untuk melindungi diri dari musuh. Nah, begitu pula cara adaptasi bunglon dalam mencari makan. Misalkan, bunglon berada di tempat yang berwarna hijau, maka kulitnya akan berubah menjadi warna hijau. Misalkan di dekat bunglon ini itu ada mangsanya, otomatis mangsanya tidak dapat melihat keberadaan bunglon, sedangkan bunglon itu dapat melihat keberadaan mangsanya. Mangsanya tidak tahu posisi bunglon, sedangkan bunglon itu tahu posisi dari mangsanya, sehingga mangsanya itu akan merasa biasa saja dan tidak merasa khawatir bahwa bahaya sedang mengancamnya. Nah, saat itulah bunglon akan segera menangkap mangsanya, kemudian bunglon akan segera menangkap mangsanya saat mangsanya sudah di dekatnya, sehingga hal tersebut memudahkan bunglon dalam mencari makanan. Baiklah, itu merupakan cara adaptasi yang dilakukan bunglon baik untuk melindungi diri dari musuh maupun untuk mencari makan, yaitu dengan mengubah warna kulit atau biasa disebut dengan istilah mimikri. Baiklah, selanjutnya yaitu adaptasi dari burung. Baiklah, yang selanjutnya yaitu adaptasi dari burung. Nah, burung itu dalam melakukan adaptasi yaitu dalam mencari makanan, yaitu adaptasi morfologi, menyesuaikan diri berdasarkan bentuk-bentuk tubuhnya. Nah, di sini dalam melakukan adaptasi untuk mencari makan, burung memiliki beberapa bentuk paruh yang berbeda-beda. Seperti yang pertama, ini burung yang memiliki bentuk paruh yang panjang, runcing, dan ujungnya ini agak membengkok. Nah, bentuk paruh yang seperti ini itu untuk burung pemakan daging. Contoh burungnya itu adalah burung elang. Kemudian yang selanjutnya ini adalah paruh burung yang memiliki bentuk yang agak panjang, kemudian runcing. Biasanya bentuk paruh seperti ini untuk digunakan oleh burung itu untuk memahat pohon dan memakan serangga yang ada di dalam pohon tersebut. Biasanya contohnya itu hewannya itu adalah burung pelatuk. Kemudian yang ketiga itu burung yang memiliki bentuk paruh yang pendek, tebal, dan runcing. Biasanya ini untuk burung pemakan biji-bijian. Contohnya itu ada burung pipit. Nah, kemudian yang selanjutnya ini burung yang memiliki bentuk paruh yang lurus, panjang, kemudian di bagian bawahnya ini itu memiliki kantong yang digunakan untuk menyimpan ikan. Nah, contoh burungnya itu burung pelikat. Kemudian yang terakhir ini adalah burung yang memiliki bentuk paruh yang seperti sudu, kemudian bagian pangkal awalnya itu bergerigi. Nah, ini itu untuk digunakan oleh burung untuk mencari makanan di air ataupun di lumpur. Itu contoh hewannya itu adalah itik. Nah, itulah tadi cara adaptasi burung dalam mencari makanan, yaitu memiliki paruh yang berbeda-beda yang masing-masingnya itu sesuai dengan jenis makanan yang akan mereka makan. Baiklah, itulah tadi proses adaptasi yang dilakukan oleh hewan dalam melindungi diri dari musuh maupun dalam mencari makanan. Jadi, dari pengamatan yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa adaptasi itu adalah proses penyesuaian diri suatu organisme terhadap lingkungan sekitar untuk mempertahankan hidup. Nah, dalam adaptasi yang dilakukan oleh cicak itu untuk melindungi dari
menyeruduk diri dari musuh itu dilakukan dengan melepaskan ekornya atau biasa disebut dengan istilah autotomi. Kemudian, untuk bunglon dalam melindungi diri dari musuh, adaptasinya dilakukan dengan merubah warna kulitnya. Sedangkan untuk burung dalam melakukan adaptasi dalam mencari makan itu dengan memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Baiklah, itulah presentasi dari hasil pengamatan yang saya lakukan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.